La tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amru furuto. Jangan ikuti, jangan turuti orang-orang yang aku bikin lupa hatinya untuk mengingatku, katanya Allah. Jangan nuruti perintahnya orang-orang yang aku bikin lupa hatinya untuk berzikir kepadaku, untuk ibadah kepadaku. Karena dia selalu menuruti hawa nafsunya. Urusan dia itu sudah melampaui batas, berlebihan. Kalau kita nuruti orang yang ahli, nuruti hawa nafsu, yang hatinya Allah bikin lupa mengingat Allah, ya kita sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin tatanazzalu rahmat wal barakat wa sholatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-jumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabil lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, untuk mengisi malam bulan Ramadan, malam kedua ini kita mendengarkan kalam-kalam salafun saleh, ilmu-ilmu dan kitab karya yang dikarang oleh ulama-ulama, orang-orang yang sudah wusul kepada Allah. Semoga apa yang kita baca jadi ilmu yang manfaat dan barokah, bisa mengobati hati kita, bisa menerangi hati kita yang penuh dengan kegelapan dosa. Allah gantikan dengan nurullah dan nur Nabi Muhammad SAW. Kisah yang ke-15 nanti kita selingi pembahasan Ramadan meskipun dikit. Kanal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an yaqulu, berkata, man arada taqadduma, barang siapa yang ingin maju, tidak ketinggalan zaman, fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin, maka pelajari kitab karya ulama-ulama klasik, ulama-ulama kuno, ya, termasuk sahabat Nabi, tabi'in yang ngaji langsung ke sahabat, karena sahabat ngaji langsung ke Rasulullah. Terus sahabat punya murid namanya tabi'in, tabi'in ngaji ke sahabat, terus tabi'in ngaji ke tabi'in. Lewat guru-guru kita ngaji bersanad, guru-guru kita dari gurunya. Yang jelas orang ngaji itu pasti bersalaman dengan gurunya. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man sofahani wa man sofahaman sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku, lalu orang itu bersalaman dengan orang lain, lalu orang lain itu bersalaman lagi dengan orang lain, sampai hari kiamat yang sanatnya berantai, sanat tangannya berantai sampai Nabi Muhammad, itu masuk surga semua. Meskipun kita tidak pernah salim dengan Rasulullah SAW, tapi tangan kita nyambung lewat guru-guru kita, dari gurunya sampai ke sahabat Nabi. Yang jelas semua sahabat pernah salim dengan Rasulullah. Apalagi guru-guru kita nyambung ke anak cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kayak gitu. Nah, kita juga tidak pernah mandang wajah Rasulullah. Yang jelas orang yang ngaji pernah memandang wajah gurunya, muridnya pernah memandang wajah gurunya, lalu muridnya ngajar lagi, punya murid memandang wajah gurunya. Jadi sanad nadroh, sanad penglihatan juga nyambung. Orang yang melihat wajah gurunya, yang pernah melihat wajah gurunya, yang pernah melihat wajah gurunya sampai ke sahabat,
dan semua sahabat pernah melihat wajah Rasulullah. Itu sama kayak melihat Rasulullah. Mata Rasulullah pernah dipakai melihat Allah dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Itu makanya nyambung. Memandang wajah orang soleh itu ngademkan hati, bisa ngobati hati kita biar tidak sombong, biar tidak bangga dengan ibadah, biar tidak sok alim, sok soleh, dan seterusnya. Makanya suruh mempelajari kitab karya ulama salaf. Waman arada ta'akhura fa'alai bikutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin ta'akhur, ketinggalan zaman, maka pelajari kitab karya ulama-ulama kontemporer, ulama masa kini. Kenapa seperti itu? Karena sahabat itu pasti dapat hidayah. Makanya dalam hadis dikatakan ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu ibaratkan bintang yang menerangi kegelapan malam, kegelapan darat dan lautan. Siapa yang ikut sahabat mana saja, itu berarti dia dapat hidayah dari Allah. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kita tidak pernah ngaji ke sahabat, tapi silsilah sanad keguruan kita nyambung ke sahabat. Semua sahabat ngaji ke Rasulullah. Berarti kita dapat cahaya bintang yang cahaya ilmu yang diperumpakan seperti bintang. Karena Allah menciptakan bintang itu alladzi ja'ala lakumun nujuma litahdadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Allah menciptakan bintang itu untuk menerangi kegelapan darat dan lautan. Berarti orang kalau diperumpamakan kayak bintang itu berarti jadi ulama. Makanya dalam surat Yusuf juga Nabi Yusuf bercerita mimpi melihat 11 bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Aku pernah melihat, wahai ayahku Nabi Yakub, aku pernah melihat 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepadaku. 11 bintang itu takwil mimpinya adalah 11 saudara kandung Nabi Yusuf. Saudara kandung Nabi Yusuf itu Allah perumpamakan kayak bintang. Berarti semua saudara kandung Nabi Yusuf itu akan jadi orang besar, jadi ulama yang menerangi kegelapan darat dan lautan. Seperti itu. Jadi jangan sampai suudon. Di skenario film para nabi itu Allah yang nyutradarai. Yang awalnya jahat ke Nabi Yusuf memang sudah Allah kehendaki seperti itu. Apa yang dilakukan saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf itu sama seperti apa yang dilakukan Nabi Khidir dalam perjalanan bersama Nabi Musa, membunuh anak kecil, melobangi perahu, sama kayak gitu. Jadi kalau Nabi maksum dari dosa, terpelihara dari dosa, remnya cakram. Karena yang nyuruh Allah melakukan kayak gitu. Dan semua saudara Nabi Yusuf dan semua putranya Nabi Yakub itu Allah beri kehebatan bisa mentakwil mimpi. Jadi ngerti, besok saudara yang paling tinggi derajat adalah Yusuf. Dia jadi Rasul, kalau kita hanya jadi Nabi. Gitu. Seperti itu. Makanya kalau melihat di zaman Rasulullah sholat terawih itu Kanjeng Nabi terawih ada riwayat 11 rakaat, ada yang 13 rakaat sama witirnya, dan istilahnya dulu masih belum terawih, istilahnya masih qiyamu Ramadan, jumeneng ibadah di bulan Ramadan di malam hari dengan melakukan sholat. Dulu Nabi pernah sengaja Nabi tidak keluar. Nabi itu sengaja tidak keluar, ditunggu oleh sahabat di Masjid Nawawi untuk melakukan qiyamul Ramadan. Nabi tidak keluar karena sayang ke umat. Kalau saya keluar khawatir nanti Allah wajibkan qiyamul Ramadan, Allah wajibkan tarawih itu. Nabi tidak mau seperti itu. Cukup yang wajib hanya saya. Makanya di dalam itu plus sholat tarawih plus tahajudnya gabung, karena bangun tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Seperti itu. Orang ahli tahajud itu punya derajat maqaman mahmuda, makom yang terpuji. Pasti Allah kasih kedudukan yang terpuji. Jadi orang terhormat dunia sampai akhirat. Nafilatalak bagi umat itu sunat hukumnya, tapi bagi Nabi Muhammad itu wajib.
Nabi itu wajib tahajud, wajib witir, wajib qiyamul Ramadan. Nabi tidak pingin ada kewajiban selain sholat fardu. Makanya Nabi sengaja tidak keluar rumah, sholat qiyamul Ramadannya di rumah. Terus mulai sampai era Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai era Sayyidina Umar baru berubah. Jadi 23 rakaat itu di era Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya orang yang tidak pernah ngaji ke mutaqaddimin, karya-karya mutaqaddimin, tidak paham sejarahnya. Sayyidina Umar itu ya juga firasatnya, inisiatif yang beliau bangun itu positif. Karena beliau melihat umat semakin akhir zaman, semakin ditinggal nabinya, semakin ditinggal gurunya, tambah malas ibadah. Makanya diperbanyak jadi 20 qiyamul Ramadan, tarawehnya. Disilakan taraweh, taraweh itu jamak dari tarwihatun. Tarwihatun dijamak jadi taraweh, beberapa istirahat, beberapa ngasuh, karena banyak istirahatnya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya diistilahkan taraweh. Itu di zaman Sayyidina Umar baru sholat taraweh itu 23 rakaat sama witirnya. Di zaman sebelum Sayyidina Umar itu masih 11 rakaat sama witirnya, kayak orang Muhammadiyah. Ada yang riwayat 13 rakaat sama witirnya itu ada. Innallah ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah menjadikan kebenaran di lidahnya Umar bin Khattab dan hatinya. Hati firasatnya Sayyidina Umar itu tajam. Sayyidina Umar usul makam Ibrahim agar dijadikan tempat sholat ke Rasulullah. Hanya malaikat Jibril turun diperintah Allah membawa ayat itu. Wa idz ja'alna mathabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lalu diperintah oleh Allah agar makam Ibrahim di sisi Ka'bah itu tempat di mana Nabi Ibrahim meminjakkan kaki untuk bangun Ka'bah, itu dijadikan tempat sholat. Sampai sekarang orang habis tawaf itu biasanya sholat tawafnya itu di dekat makam Ibrahim. Itu usulan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum wahyu turun. Sayyidina Umar itu tajam. Dulu istrinya Nabi Muhammad SAW ketika berdialog dengan para sahabat, dengan komunikasi dengan para sahabat itu bertatap muka. Sayyidina Umar usul ke Rasulullah, alangkah baiknya istrinya panjenengan itu pakai hijab. Atau mereka sahabat itu sowan ke istrinya jenengan, kalau tidak ada jenengan itu di balik layar, biar nggak langsung bertatap muka, takut ada setan. Nggak pantas umat itu hasrat atau syahwat kepada istri nabinya, istri gurunya, kan kurang ajar kan itu. Akhirnya turun ayat hijab gara-gara usulan Sayyidina Umar. Fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, suruh di balik layar. Makanya hitapnya istri Rasulullah, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa, ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma alladzi fi qalbi maradun. Al-ayah. Wahai semua istri Nabi, katanya Allah di Al-Qur'an, kalian itu tidak sama kayak istrinya orang-orang yang selain Nabi. Kalian ketika bertakwa itu berarti baik. Fala takhda'na bil qaul, jangan kau lunakkan ucapanmu, suaramu ketika kamu jangan, kan perempuan itu rata-rata ngalem suaranya. Takut ada orang yang hatinya ada penyakit akan hasrat kepada kamu. Tidak pantas umat itu hasrat kepada istri nabinya. Makanya semua istri nabi istilahnya ummul mukminin. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Wahai Tuhan yang maha mensejahterakan, memberikan keselamatan, salimna wal muslimin, selamatkan kami dan seluruh umat Islam, bin nabi khairil anam, dengan barokahnya Nabi khairil anam Muhammad SAW, wa bi ummil mu'minin, dan barokahnya semua umil mu'minin, ibunya umat Islam, yaitu semua istrinya Nabi itu ibunya umat Islam. Seperti itu secara tidak langsung Allah ngajari etika tata krama kepada kita. Makanya Nabi kalau meninggal istrinya haram dinikahi oleh umatnya, haram, nggak boleh. Ini kalau orang nggak belajar
pelajaran klasik ya, mutakodimin pasti nyalakan orang sholat tarawih 20 rakaat. Yang benar Muhammadiyah ada hadisnya. Sayyidina Umar juga hadis yang pemberhentian terakhirnya itu di sahabat Nabi namanya hadis mauquf. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu pasti sesuai firasat hatinya. Firasat hatinya itu tajam. Firasat hatinya Sayyidina Umar itu tajam. Tanpa jasa Sayyidina Umar kita tidak akan tahu baca Al-Quran sampai sekarang. Karena apa? Dulu orang pertama yang usul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah Kanjeng Nabi meninggal dunia untuk mengumpulkan Al-Quran biar jadi satu mushaf, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu Al-Quran itu berserakan, masih belum ada kertas, ada yang ditulis di kayu pelapa kurma, ada yang ditulis di tulang belulang, ada yang ditulis di kulit unta, kulit domba, seperti itu. Dan mencar-mencar di tangan sahabat masing-masing. Sahabat ini megang satu surat, ini beberapa ayat ini. Nabi meninggal, Sayyidina Umar yakin Al-Quran Islam ini tidak akan tersebar di bangsa Arab dok. Ini kalau tidak digabung jadi satu, ini takut hilang ajaran Allah, ilmunya Rasul itu takut hilang. Sayyidina Abu Bakar tidak langsung mengabulkan, beliau masih istikharah dulu, salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya akhirnya Sayyidina Abu Bakar ingat, setiap Umar bin Khattab usul selalu ada ayat Quran turun dulu zaman Nabi. Karena sekarang ayat sudah tuntas, sudah hatam, Nabi sudah meninggal. Alangkah baiknya saya terima usulannya. Akhirnya dibukukan jadi satu mushaf, digabung jadi satu. Itu pertama kali modifikasi Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq berkat usulan Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar wafat radhiyallahu anhu, terus diganti Sayyidina Utsman bin Affan. Ini banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran ini meninggal dunia. Terus cara bacanya sahabat itu beda-beda, cara baca Al-Qurannya. Cara bacanya beda-beda. Penulisannya pun, kaidah penulisannya pun beda-beda. Akhirnya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menyuruh sahabat yang paling fasih zaman itu, sahabat Sa'ad bin Mu'ad, yang paling fasih mengucapkan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Terus sekretaris pribadi Rasulullah, sahabat Zaid bin Sabit, setiap ada ayat turun, malaikat Jibril menyampaikan Rasulullah, yang suruh nulis sama Kanjeng Nabi itu Zaid bin Sabit. Ini sekretaris yang nulis wahyu, sahabat Zaid bin Sabit. Jadi yang diktekan Sa'ad bin Mu'ad, terus yang nulis tetap Zaid bin Sabit sampai hatam. Ada satu sahabat yang tidak mau diambil mushafnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Setelah seragam, yang lain dibakar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak mau, terus beralibi kepada Sayyidina Utsman bin Affan, ya ini tidak akan saya publikasikan, tidak akan saya sebarkan, hanya saya jadikan dokumentasi untuk diri saya sendiri. Nah, yang lain akhirnya dibakar. Akhirnya disebut Khot Utsmani, kaidah penulisan yang sebangsa Sayyidina Utsman. Karena modifikasi Quran, penyeragaman khot itu terjadi di era Sayyidina Utsman bin Affan. Berlanjut kemudian Sayyidina Utsman bin Affan meninggal, diganti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat, diganti Sayyidina Hasan. Terus baru diganti Muawiyah, sampai anak cucu Muawiyah, sampai Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Baru terjadi modifikasi Quran dalam pemberian harokat. Waktu itu ada satu sahabat yang masih hidup, yang namanya sahabat Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad di zaman Khalifah dinasti Bani Umayyah, namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dulu Al-Quran sampai di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Al-Quran belum ada titiknya dan belum ada harokatnya. Hanya dikumpulkan saja dan hanya ditulis dengan seragam. Khot penulisan di era Sayyidina Utsman itu masih khot kufi. Khot kufi itu khot lurus, tidak ada anunya itu. Khot kufi. Kalau yang kita jumpai sekarang namanya khot naskhi atau khot naskah. Khot naskhoh, nuskhoh.
bahasa Indonesianya khot naskah, naskah. Bahasa Arabnya nuskho, khot naskhi. Yang kita jumpai itu khot naskhi. Di era Abdul Malik bin Marwan, ini saya ulangi lagi biar detail ini secara Quran. Beliau nyuruh sahabat Abu Aswad Ad-Du'ali untuk memprakarsai pemberian harokat pertama untuk Al-Quran. Dulu belum ada harokat dan titiknya. Akhirnya Abu Aswad Ad-Du'ali mengarang sebuah harokat yang bentuknya titik. Karena orang Arab meskipun Al-Quran tidak dikasih titik, bisa membedakan antara hak dan kho, jim, dal sama dal, ro sama zai, sin sama shin, shot sama dot, to sama dot. Itu bisa mereka bedakan karena bahasa mereka. Kalau tersebar di Indonesia bentuknya kayak gitu, gimana kita cara bacanya? Ini berkat perjuangan beliau-beliau, kita berjasa. Jadi tidak usah nyalakan Sayyidina Umar, tarawihnya 23 rakaat. Hanya disuruh belajar kitab-kitab klasik biar tahu sejarah. Itu tapi kaidahnya Abu Aswad Ad-Du'ali ini untuk harokat fathah dikasih titik yang ditaruh di atas huruf. Untuk harokat kasrah dikasih titik yang ditaruh di bawah huruf. Ini berarti harokatnya kasrah, bacanya i. Bacanya a, ditaruh titiknya ditaruh di atas hurufnya. Terus untuk harokat doma dikasih titik yang ditaruh di depan huruf. Untuk harokat sukun tidak dikasih titik sama sekali. Itu dulu. Berlanjut sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini secara garis nasab laki-laki nyambung, masih anak turunnya Abdul Malik bin Marwan. Tapi secara garis ibu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini nyambung ke Umar bin Khattab, masih anak cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya namanya sama-sama Umar. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang sangat bijaksana, presiden ya wali. Di Indonesia Gus Durnya lah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dulu semua orang itu benci anak cucu Nabi dan benci sahabat Nabi yang tidak pro dengan mereka. Di zaman Umar bin Abdul Aziz diajari akhlak dan adab. Semuanya disuruh mencintai semua sahabat Nabi, mencintai anak cucu Nabi. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau ini memperbarui lagi kaidah penulisan, kaidah harokat dan plus titik. Yang merubah khot dari kufi menjadi khot naskhi yang kita jumpai itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz nyuruh ulama waktu itu ahli khot ya, namanya Imam Wasil bin Muqlah. Imam Wasil bin Muqlah. Terus yang membikin Al-Quran berjuz-juz itu Hajjaj bin Yusuf. Dulu Al-Quran itu tidak berjuz, langsung satu paket. Tidak jadi juz 1, juz 2, juz 3. Itu di era Umar bin Abdul Aziz yang ada juz-juznya. Dan mulai ada makro, rubu, ada tanda ainnya, 1 makro, 2 makro. Itu di era Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang merubah khot itu Imam Wasil bin Muqlah, dan yang membuat berjuz-juz bermakro itu Hajjaj bin Yusuf, dan yang merubah harokat sekaligus yang menambahkan titik dari harokat yang dibikin oleh Abu Aswad Ad-Du'ali dirubah oleh Imam Ahmad atau Imam Ahmad Khalil. Ini Imam Ahmad Khalil ini gurunya Imam Sibawayh. Akhirnya titik yang kita jumpai sekarang itu, harokat yang kita jumpai sekarang itu hasil karya Imam Ahmad Khalil. Berkat jasa-jasa beliau lah sampai detik ini kita baca Al-Quran mudah. Itu pun jarang dibaca, sudah dikasih harokat dan titik. Kok seandainya kita hidup di zaman Al-Quran masih belum ada harokat dan titiknya, mungkin dibuat jimat toh, dianggap kitab suci tapi tidak pernah dibaca kan. Ini syukur-syukur sudah diharokati lengkap, titiknya lengkap, masih jarang dibaca. Makanya di dalam doa habis baca Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad habis baca Al-Quran atau habis hatmil Quran selalu doa, Allahumma arhamni bil Quran waja'alhu lana waja'alhu li imaman wa nuran wa huda wa rahmah, Allahumma dzakirni minhu ma nusitu wa alimni. Kalau saya baca nusitu,
Umumnya orang baca nasitu, minhuma nusitu, karena kita tidak lupa sendiri, karena dilupakan oleh pencipta kita kan. Nusitu mabni majhul, minhuma nusitu alimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ini yang terakhir ini. Ini kalau diminta insya Allah kita tidak malas baca Al-Quran. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berilah aku rizki bisa sempat baca Al-Quran di pertengahan malam dan di pinggir-pinggir siang. Kalau kita tidak minta bantuan Allah, kita pasti malas baca Al-Quran. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, itu maksudnya. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Quran menjadi benteng, aman dari maksiat, aman dari gangguan orang zalim, aman dari orang-orang yang punya kepentingan untuk menyerang Islam. Hujjatan li ya rabbal alamin. Kita lanjut ya. Itu bahas masalah tarawih. Yang bagi qiraatu kutubi salaf lima fiha min dzikrid dalil wa ta'lil wa syarhil ahadits. Alangkah baiknya membaca kitabnya ulama kuno kita kedepankan sebelum kita membaca kitabnya orang-orang ulama-ulama yang masa kini. Karena di dalamnya mengandung dalil dan alasannya dan penjabaran hadis serta Al-Qur'annya. Fayakunu aliman fi aqrabil waqti, agar kamu cepat jadi orang alim dalam waktu terdekat. Wali anna muallifiha minal mukhlisin, karena pengarang kitab ulama kuno, pengarang-pengarangnya rata-rata dari orang yang ikhlas, yang ngarang kitabnya tidak minta upah. Beda dengan jurnalistik zaman sekarang ya. Itu ngarang buku itu serba dikomersialkan, di copy tidak boleh, akhirnya dicatat, ditulisi di hukuk tobak mahfudho, hak cipta dilindungi, nggak boleh digandakan, harus beli ke saya, percetakan saya. Kalau ulama zaman dahulu tidak ada bahasa hukuk tobak mahfudho, tidak ada. Kalau sekarang kan hak cipta dilindungi negara. Siapa yang menggandakan siap dipenjarakan. Sebab dikomersialkan. Kalau ulama-ulama dulu, saya tidak dapat uang dari karya saya, terserah. Yang penting saya menyampaikan ilmu Rasulullah. Aman ahsanu mimman da'a ilallah. Orang yang paling baik adalah yang mengajak ke jalannya Allah. Dengan melalui karya tulisnya kita bisa paham dahunya ulama, kita bisa paham dahunya Rasulullah, pesan-pesannya Kanjeng Nabi untuk umat. Wali innahum yad'una liman qara'ah, dan ulama klasik itu selalu mendoakan kepada para pembaca dan pendengarnya. Siapa yang membaca kitab karya ulama, karya-karya tulis para kekasih Allah, pasti kekasih itu mendoakan kita. Pasti, meskipun kita tidak pernah mondok ya, sering dengarkan, sepenting senang ilmu ya. Senang ilmu. Tapi kalau lihat yang menyampaikan, jangan semua orang digurui, takut kita salah jalan. Dia punya sanad enggak, sanad keguruan enggak, dia ngajinya kemana, mondoknya kemana, ke kiai siapa kan, ke ulama siapa, itu harus jelas. Enggak pernah mondok tapi ngajar kitab ya. Ini bahaya. Pesannya Mbah Holil itu, Mbah Holil Bangka. Orang yang ikhlas itu ada yang makom ikhlas itu makom la haula wala quwata illa billah. Ada makom ikhlas itu makom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang ikhlasnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti dia melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, berucap sesuatu, menulis sesuatu serba karena Allah. Dan ketika beliau punya masalah hidup, curhatnya ke Allah, mintanya kepada Allah, tidak minta tolong kepada sesama makhluknya. Itu berarti orang yang ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada makom ikhlas, makom la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya yang dapat membantu kita bisa menghindar dari maksiat, bisa selamat dari musibah. Wala quwata, tidak ada kekuatan yang dapat membantu kita bisa sempat beribadah, bisa sempat mengerjakan taat, bisa selamat dari hal-hal yang menyusahkan hati, bisa bahagia
illa billah, kecuali semuanya dibantu Allah. Jadi orang yang ikhlasnya la haula wala quwata illa billah, berarti dia tidak merasa berbuat dan melakukan sesuatu, karena dia merasa yang menggerakkan semua organ tubuhnya mulai ujung rambut sampai kaki, zahir batinnya, yang menggerakkan hatinya, yang nyetir hatinya semuanya Allah. Jadi tidak merasa berbuat apa-apa. Itu orang yang la haula wala quwata illa billah. Saya bisa kuat puasa Ramadan karena Allah yang menguatkan, bukan karena saya sendiri yang hebat. Banyak orang yang beralasan, aku tidak puasa Ramadan karena saya tidak kuat. Semua orang ini tidak ada yang kuat. Saya pun tidak kuat puasa Ramadan itu. Tapi kok dikuat-kuatkan? Karena punya iman dalam hati, punya takwa dalam hati, takut kepada Allah. Kan ya? Semua orang tidak ada yang kuat tirakat itu. Semuanya karena kalah. Orang yang tidak kuat puasa itu karena nuruti hawa nafsunya. Makanya di Al-Quran di surat Kahfi, la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amru furuto. Jangan ikuti, jangan turuti orang-orang yang aku bikin lupa hatinya untuk mengingatku, katanya Allah. Jangan nuruti perintahnya orang-orang yang aku bikin lupa hatinya untuk berzikir kepadaku, untuk ibadah kepadaku. Karena dia selalu menuruti hawa nafsunya. Urusan dia itu sudah melampaui batas, berlebihan. Kalau kita nuruti orang yang ahli, nuruti hawa nafsu, yang hatinya Allah bikin lupa mengingat Allah, ya kita sesat. Yang satunya mokel, ikut-ikutan mokel. Ana wattaba'a hawa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikri, zikri itu mengingat aku Allah, berpaling dari ajaranku, tidak mau ngaji, tidak mau mendengarkan ayat Quran, tidak mau mendengarkan kalam hadisnya Nabi, itu berarti a'rada an dzikri. Orang yang tidak mau ngaji, tidak mau mengikuti syariat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang Islam seperti itu akan Allah beri ma'isyah yang dongka, kehidupan mata pencaharian yang sempit, rizkinya seret, hidupnya banyak masalah, rumit, hidupnya rumit. Hidup di dunia aja rumit, apalagi di akhirat. Tidak pernah ibadah, a'radu an dzikri. Jangan nimbang itu dengan orang non muslim, jangan. Itu orang non muslim tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah sholat, tapi kok kaya-kaya, karena mereka hidup di surga. Surga kita itu di akhirat, bukan di dunia. Ad-dunya sajnul mu'min wa jannatul kafir, katanya Rasulullah. Dunia itu surga bagi orang kafir, penjara bagi orang yang beriman. Orang beriman itu hidup di penjara di dunia ini. Makanya tidak enak disuruh sholat, disuruh puasa, ya, disuruh zakat, ya. Itu namanya hidup di penjara, ya. Siap disuruh-suruh oleh polisi. Sama kayak gitu. Ad-dunya sajnul mu'min wa jannatul kafir. Besok sebaliknya, yang kafir sengsara di akhirat, kita yang hidup di surga di akhirat. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Besok orang Islam yang tidak mau mengikuti ajaran Allah bangkit dari alam kuburnya buta, karena matanya buta dari kebenaran. Tidak mau baca Al-Quran, tidak mau ngaji, melihat ajaran Allah, mengikuti ajaran Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang menjauh, jarang zikir, jarang ingat Allah, jarang nyebut nama Allah, jarang ingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan, aku kuasakan setan untuknya, fa huwa lahu qarin, dan setan menjadi temannya setiap hari kemanapun dia pergi. Orang yang berpaling, menjauh dari zikir kepada Allah, orang tidak mau sholawatan, tidak mau wiritan, tidak mau zikiran, jarang nyebut Allah, jarang ingat Allah, maka siap Allah kuasakan setan menjadi teman karibnya. Makanya di dalam Al-Quran juga ada ayat, wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Orang yang punya teman setan, maka berarti dia punya paling jelek-jeleknya teman.
Setan itu ibaratkan lalat itu. Di mana hati kita ada kotor dikit aja, lalat itu menghinggap. Sama kayak gitu. Lalat itu kita usir ya pergi. Setan itu kita zikiran, dia pergi. Setiap ada kotoran dalam hati kita, habis zikiran terus maksiat, lihat perempuan, kotor hatinya, datang lagi. Di mana ada kotoran pasti lalat itu menghinggap. Dibersihkan lagi, astagfirullahaladzim, sodako, sholat lagi, ibadah lagi, pergi lagi setan. Ada kotor, nginggap lagi, kayak gitu. Setan kayak lalat. Makanya bahasa Arabnya zubab, zuba'aba, turida roja'a. Setiap lalat itu kita usir pasti kembali. Di mana ada kuman, bakteri pasti datang setan. Bakteri kita kumannya ya maksiat itu. Bal rona ala qulubi ma kanu yaksubun. Telah menutupi hati manusia itu semua maksiat yang dia kerjakan sendiri. Makanya syukur-syukur ada kewajiban puasa Ramadan meskipun 1 kali, 1 tahun 1 kali. Itu karena lambang kasih sayangnya Allah untuk mencuci hati kita, untuk mencuci kita dari kotoran dosa kita. Kok sana tidak diwajibkan sama sekali, ya kita terus kotor. Makanya diwajibkan. Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang kuat puasa, itu tidak ada. Orang yang kuat puasa itu karena nguat-nguatkan. Iya gak? Siapa yang mau nak minum, nak makan? Saya sendiri pun ya pingin minum, pingin makan, kayak gitu. Tidak ada alasan aku tidak kuat. Itu podo menungsoe. Yang nyiptakan ya satu, Allah. Sama-sama Allah beri hawa nafsu. Makannya sama-sama makan nasi, minumnya sama-sama minum es. Itu kuat, itu tidak kuat. Berarti yang tidak kuat itu karena yang tidak takut kepada Allah, gitu aja. Intinya gitu. Sama-sama tidak kuatnya, bukan kamu dok. Ini dipetah-petahkan. Makanya orang-orang dulu itu rata-rata ya kerja ketika mepet-mepet Ramadan ya, ditabung biar nanti ketika Ramadan prei. Ya dibuat kehidupan takut, dari saking takutnya mokel membatalkan puasa seperti itu. Kerjanya sebelum Ramadan itu dikumpulkan, ditabung untuk Ramadan biar ketika Ramadan prei karena takut haus. Jangan kau kira saya karena hidup di cuaca panas, akhirnya saya tidak kuat puasa, haus. Orang yang hidup di cuaca dingin itu perut lapar. Iya, orang yang hidupnya di Bromo, di Tengger, itu resiko puasanya lapar. Haus tidak haus. Orang yang hidup di cuaca yang panas, resikonya haus. Lapar tidak lapar kan ya? Kita hidup di Pantura, pesisir ya. Resiko puasanya pasti haus. Makanya paling nikmat ketika buka puasa adalah minum yang seger-seger. Orang yang hidup di pegunungan, di cuaca yang dingin, paling nikmat adalah mencicipi makanan karena lapar mereka. Perutnya pasti kriuk-kriuk karena cuaca adem. Jangan apa itu mikiri enaknya orang lain, enak di kamu, di yang merasakan ya enggak enak juga kan ya. Coba tanyakan orang Tengger, orang Islam yang hidup di pegunungan Bromo, pasti mereka itu resiko puasanya adalah kelaparan. Pasti kriuk-kriuk, otaknya pasti bunyi keroncongan pasti. Karena biasanya yang cuaca dingin itu lapar, cuaca yang panas haus, itu sudah. Dan yang paling inti dari puasa Ramadan itu ya bukan puasa jasmani kita, itu ya kita menghindar dari makan dan minum. Puasa rohani kita ya sekiranya rohani kita tidak kita kasih makan maksiat, tidak kita kasih minum maksiat, itu intinya gitu. Makanya mending orang tidur daripada orang yang ketika puasanya itu bermaksiat. Nah, tidur kan aman dari maksiat, aman dari mulutnya ngerasani orang, aman dari matanya memandang kemaksiatan, aman telinganya mendengarkan ghibah, mendengarkan orkes, ya, mendengarkan musik-musik yang membuat hati kita itu syahwat. Nah, kayak gitu. Ya aman.
Makanya meskipun hadisnya dhaif tapi dikutip oleh Imam Ghazali, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah, maksudnya bukan mending tidur nggak usah sholat wis. Semuanya ya kuat kalau puasanya gitu. Jadi habis makan sahur puasa, nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, bangun maghrib. Adzan maghrib langsung sahur ketemu buka. Ada yang kayak gitu ya? Oke. Mudah-mudahan kita semua di Ramadan ini dan Ramadan selanjutnya menggapai Lailatul Qadar. Pada saat Allah turunkan Lailatul Qadar di tahun ini dan di tahun-tahun Ramadan berikutnya, selalu Allah sibukkan kita dalam urusan akhirat, urusan ibadah. Mudah-mudahan kita semua menggapai Lailatul Qadar. Amin. Ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man salafu sholih bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.